プのマークごとに大まかなゲームのジャンルが決められている。あとは鬼から逃げましょう。 Halo Sobat Movie, video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Alice in Borderland episode kedua. Namun ada sedikit perubahan format, di mana untuk alur cerita edisi ini dan seterusnya tidak akan sedetail sebelumnya. Selain itu, di episode berikut banyak sekali perbedaan dengan versi asli alias manganya. Saya sampai harus ubek-ubek lagi komiknya untuk meng-cross-check karakter-karakter yang ada. Jadi langsung saja kita ke alur ceritanya guys. Selamat menonton. Di sebuah pegunungan terlihat seorang gadis bernama Uzagi sedang melakukan aksi panjat tebing. Ia sempat tergelincir, beruntung ada ayahnya yang cepat tanggap memegangi talinya. Uzagi lalu terlihat sangat bangga dan mengagumi ayahnya. Adegan beralih ke Uzagi yang sedang berdiri di atap sebuah bangunan sambil memegangi sebuah kartu remi. Ia menyaksikan hujan sinar laser yang menghabisi nyawa orang-orang yang visanya sudah berakhir. Uzagi pun lalu berjanji pada ayahnya bahwa ia akan bertahan di dalam game kematian. Di tempat lain, Arisu, Karube, Chota, dan Saori menetap di sebuah pusat perbelanjaan. Hal itu memudahkan mereka untuk mendapatkan makanan, minuman, serta tempat untuk beristirahat. Saat tengah makan bersama, Saori memberitahu bahwa ia sudah tiba 3 hari sebelum bertemu dengan Arisu dan kawan-kawan. Ia belum tahu banyak mengenai dunia tempat mereka berada saat ini. Saori juga menutupi fakta bahwa saat semua orang menghilang, ia tengah berselingkuh dengan bosnya sendiri. Arisu meyakini ada game master, alias pihak tertentu yang mengatur semua permainan yang ada. Namun ia heran kenapa masing-masing orang bisa datang di waktu yang berbeda. Pasalnya, ia sempat menemukan tas plastik berisi buah-buahan dan sayuran yang sudah membusuk di dalam mobil. Artinya buah-buahan dan sayuran tersebut sudah tertinggal di sana dalam jangka waktu yang lama. Dengan kondisi kaki Chota yang tampak semakin parah, Arisu dan Karube memutuskan untuk mendatangi lokasi permainan dan berharap salah satu pesertanya adalah seorang dokter. Game pada malam itu berlangsung di sebuah apartemen yang berbentuk huruf L. Ada belasan peserta selain Arisu dan Karube, salah satunya adalah Uzagi. Setelah waktu pendaftaran ditutup, diumumkan bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah Game of Tag, alias kejar-kejaran. Aturannya dalam jangka waktu 20 menit, mereka harus menemukan ruangan khusus di apartemen tersebut. Jika gagal, maka sebuah bom akan meledak dan menghancurkan bangunan apartemen. Tidak itu saja, sembari mencari, mereka juga harus menyelamatkan diri dari sesuatu yang akan mengejar dan membunuh mereka. Sesuatu yang dimaksud ternyata adalah orang yang mengenakan topeng kuda dan membawa senapan mesin. Satu persatu peserta tewas di tangannya. Arisu dan Karube terpaksa harus mati-matian menghindar, sekaligus mencari kamar yang dimaksud. Saori mendatangi Chota. Dengan kata-katanya, ia berusaha menghasut Chota agar lebih percaya kepadanya ketimbang kedua sahabatnya. Untuk lebih meyakinkannya, Saori mengungkapkan bahwa saat orang-orang menghilang, ia sebenarnya sedang bercumbu dengan bosnya. Ia melakukan hal itu karena terpaksa dan sebenarnya sangat membenci si bos. Tidak hanya itu, Saori pun langsung mencium Chota. Meski awalnya menolak, lama-kelamaan Chota pasrah dan mengikuti kemauan Saori.
しましょう。生きるために。Dengan tubuh atletis dan kemampuan panjat tebingnya, Usagi bisa dengan lincah menghindari kejaran Horseman. Ia juga mampu berpindah dari satu lantai ke lantai yang lain, langsung dari tembok tanpa harus menggunakan tangga. Sementara itu, Karube yang sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk menghadapi Horseman. Secara kebetulan, ada dua peserta lain, sama-sama mengenakan gelang loker yang berniat melakukan hal yang sama. Salah satunya kemungkinan besar adalah Morizono Aguni. Setelah mengajak Karube bergabung dengannya, Aguni menginstruksikan Arisu agar mencari ruangan yang dimaksud. Arisu pun setuju. Setelah berkeliling, Arisu tiba-tiba teringat saat sebelumnya ia dan Karube sempat menyelamatkan seorang pria. Kemungkinan besar adalah Kodai Tata dari serangan Horseman. Ketika itu, Horseman bela-belain menembaki Tata dari dua lantainya di atas. Arisu curiga bahwa Horseman sengaja melakukan hal itu untuk menjauhkan Tata dari ruangan yang ada di dekatnya, yaitu kamar nomor 406. Karube, Aguni, dan rekan Aguni berhasil memancing Horseman ke basement. Kendati demikian, Aguni ternyata tega mengorbankan rekannya sendiri demi memancing Horseman agar lengah. Bersama Karube, ia lantas berusaha untuk menyerang dan melumpuhkan Horseman. Arisu yang bergegas menuju kamar 406, ia tiba bersamaan dengan seorang pria yang mengenakan hoodie, yaitu Suntaro Chishia. Chishia yang terlihat jago melakukan analisa rupanya juga sudah menduga bahwa kamar 406 adalah ruangan yang harus dimasuki. Tebakan mereka tidak salah, tanpa disangka ada Horseman lain berjaga di dalam. Agar terhindar dari tembakan senapan mesin, Chishia berlari keluar kamar, sedangkan Arisu masuk ke dalam sebuah kamar yang ternyata berisi dua buah tombol. Tombol tersebut ternyata keduanya harus ditekan bersamaan jika ingin menghentikan waktu mundur dan memenangkan permainan. Dengan waktu permainan yang semakin menipis, Arisu segera berteriak dari balik jendela, memberitahukan agar peserta lain yang masih hidup untuk menuju kamar 406. Usagi yang mendengarnya bergegas menuju TKP. Horseman yang dihadapi Aguni dan Karube cukup lihai dalam bertarung. Karube bahkan mengalami luka parah akibat sabetan parang Horseman. Pun begitu dengan Karube yang mengalami luka goresan di wajahnya. Horseman berhasil masuk ke kamar tempat Arisu berada. Mati-matian Arisu berusaha untuk menghadapinya. Chishia kesulitan untuk masuk ke dalam karena harus menghindar dari tembakan acak senapan mesin Horseman. Begitu Usagi tiba melalui jendela, Chishia langsung mengoper stun gun miliknya sehingga ia bisa melumpuhkan Horseman. Dengan waktu yang hanya tersisa beberapa detik, tanpa basa-basi lagi, Usagi dan Arisu melompat untuk menekan kedua tombol yang ada, dan usaha mereka pun berhasil. Tak lama kemudian, sebuah kalung di masing-masing leher Horseman meledak. Kedua Horseman ternyata adalah peserta yang dipaksa untuk ikut dalam permainan, walau dengan status yang berbeda. Saat memeriksa saku celana milik rekan Aguni, Karube menemukan sebuah walkie-talkie. Terdengar suara di seberang yang meminta agar mereka segera kembali ke pantai. Karube bingung mendengarnya. Lebih membingungkan lagi, Aguni tiba-tiba menghilang begitu saja. Berhubung tidak dijelaskan mengenai nama-nama karakter baru yang hadir hingga akhir, saya mencoba menambahkan sendiri nama mereka di dalam alur cerita film ini, yaitu Aguni dan Tata. Dalam versi manga, Arisu baru bertemu dengan keduanya di pantai,
Pun begitu dari gaya atau penampilan keduanya, saya yakin banget kalau itu adalah Aguni dan Tata. Tapi kalau ternyata salah, ya ntar saya ralat ya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga kalian terhibur dengan alur film yang saya bawakan. Sampai jumpa di video terbaru lainnya.